Assalamualaikum, sahabat Awi Kertapati. Kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Kata siapa tes DNA jauh tidak bisa dibuktikan? Tonton videonya Dr. Sugeng di podcast Roma Irama. Roma Irama itu tukang dangdut, satu. Dr. Sugeng itu peneliti ikan nila merah. Kenapa Anda tanya? Kenapa Anda tonton? Bukan tonton doang. Anda ngetik sebanyak ini buang-buang waktu untuk membuktikan sesuatu yang Anda dapat bukan dari ahlinya. Saya aja yang pakai topeng malu untuk menunjukkan muka saya lagi di sini untuk menanggapi Anda. Susah meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih wangi daripada kotoran. Dan juga susah menyadarkan warga-warga SDM rendah ini nih untuk mengetahui kebenaran. Cek orang pernah kuliah tentang DNA, download kurikulum dia jurusan apa gitu. Kak Fikri Sahab itu nggak pernah. Rumah apa juga nggak pernah. Tapi kalau saya dari S1 S2 dapat. Ya. Anak kedokteran dapat. Anak perikanan dapat. Anak perikanan ini ngomong DNA manusia bisa. Iya, dia kan soalnya untuk dikonsumsi ke manusia. Iya. Sekarang coba anak perikanan itu pasti tahu gunanya asam oleat. Kenapa jadi bikin cerdas anak-anak? Kalau nggak ngerti DNA dari mana? Wah, ya. Goblok malah sebentar. Ya. Meskipun di luaran sana Pahlawi seperti biasa, Pak Cetro. Gini teman-teman, kita tuh sebetulnya nunggu ahli DNA dari pihak Pahlawi untuk mau diskusi. Betul. Kan banyak tuh mereka dokter. Ingat loh, DNA itu nggak dipelajari di Fakultas Kedokteran toh. Saya tuh belajar DNA dari S1 sampai S2. Fakultas Pertanian dapat, dan Fakultas Keteknikan Pangan dapat gitu ya. Walaupun nggak detail di manusia, tapi harus tetap tahu DNA manusia. Kenapa? Kalau kita bikin makanan nggak tahu DNA manusia, kita nggak tahu makanan itu aman atau nggak kita makan. Ya, oke. Itu kalau yang urusannya memproduksi makanan, mereka harus tahu DNA untuk memastikan bahwa yang dimakan manusia itu aman. Daripada ribet, keluarin aja lah ahli DNA-nya Pahlawi, kita Basul Masail. Tapi pernah jenengan diajak debat gitu? Oh, tak tantang Basul Masail di BBN. Oh, ini manasab itu materi gampang banget. Yang diajarkan di kuliah itu jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit daripada ini. Oke. Reaksinya gimana mereka? Dari Pahlawi sendiri. Kalau ada ahli DNA loh. Nggak bakalan berani. Karena sesuatu yang salah itu nggak bisa dibela. Itu, ya. Sesuatu yang salah itu nggak bisa dibela. Oke. Nah, bagaimana bisa berbohong kalau kita berdua udah mulai ngitung? Iya, tetap aja itu ya. Karena hitung-hitungan tidak bisa dibantah sih. Artinya hitung-hitungan itu, matematika itu tidak bisa dinarasikan kan? Tidak bisa. Tidak bisa apalagi pakai politik kan? Tidak bisa lah. Nah, mereka kan ada ahli biologi lain yang nonton kita. Siapa yang berbohong dan siapa yang jujur akan ketahuan. Kan udah dibilang, ilmuwan tuh bisa salah, tapi jangan bohong. Nggak boleh bohong. Kita salah ngitung, pasti ada yang ngoreksi. Pasti. Tapi kalau berbohong, pasti ada yang marah. Ya. Beda dong, kalau salah hitungan itu jelas. Wajar manusia kita. Tapi kalau kebohongan kan... Saya kadang nge-vlog itu ada beberapa salah hitungan. Saya biar ada yang ngoreksi. Ya mungkin ngerti aja, enggak gimana mau ngoreksi. Berarti pengertian Pahlawi itu, semua yang jenengan bicarakan dalam hitung-hitungan rumusan itu dianggapnya berbohong. Padahal ini kan versi kesalahan, biasa ngitung salah kan? Ngitung nasab itu ya manusia, nasab manusia itu. Sama dengan kita ngitung nasabnya babi, nasabnya sapi. Ya. Siapapun yang punya, makhluk apapun yang kromosom Y-nya, itu sama aturannya. Untuk yang kesekian kalinya, kita kedatangan Bapak Dr. Sugeng Sugierto yang malam ini akan menyuguhkan tema baru yang tentu Anda sekalian pasti belum pernah mendengar atau belum pernah
mendapat penuturan secara rinci dari Dr. Sugeng Sugiarto, tidak bukan soal DNA. Tapi sebelumnya ini adalah obrolan santai, obrolan yang ya mungkin saja bisa menambah Obrolan sekelas Surya 16. ya obrolan yang santai, obrolan yang rileks tanpa punya tendensi apa-apa. Tapi sekaligus ya mudah-mudahan ini bisa mendapat pengetahuan baru, mendapat ilmu yang baru tanpa mengagung-agungkan siapa saya, seorang ahli. Tidak penting itu, orang penting. Nah, oke, matur suwun Mas Sugeng, kedatangannya yang kesekian kali di gubuk saya. Ya, sekali lagi silaturahmi juga. Ya itu tadi, ngobrol-ngobrol belum lah, Bi. Tapi tetap dasarnya memang beliau ini seorang ahli DNA. Meskipun di luaran sana Pahlawi seperti biasa, Pak Cetro. Gini Oke. teman-teman, kita tuh sebenarnya nunggu ahli DNA dari pihak Pahlawi untuk mau diskusi. Betul. Nah, kan banyak tuh mereka dokter. Ingat loh, DNA itu nggak dipelajari di Fakultas Kedokteran toh. Saya tuh belajar DNA dari S1 sampai S2. Fakultas Pertanian dapat, Ya. dan Fakultas Keteknikan Pangan dapat gitu ya. Walaupun nggak detail di manusia, tapi harus tetap tahu DNA manusia. Kenapa? Kalau kita bikin makanan nggak tahu DNA manusia, kita nggak tahu makanan itu aman atau nggak kita makan. Ya, oke. Itu kalau yang urusannya memproduksi makanan, mereka harus tahu DNA untuk memastikan bahwa yang dimakan manusia itu aman. Nggak jadi kanker, nggak jadi tumor. Kanker dan tumor itu kan perubahan DNA. Betul. Berarti kalau gitu kategorinya gimana, Mas Sugeng? Primernya yang mana, yang menjadi sekundernya yang mana kalau DNA ini? DNA itu ilmu alat. Seperti Nggak ada primernya gitu. enggak. Terus dia akhirnya punya banyak cabang gitu. Lo induk pertama ilmu genetika dari mana? Pertanian lo malah. Nah, ini jalan jelas soalnya Dari botanik. sampai itu selalu diklaim, wah itu bukan ahli DNA itu. Dari botani. Jadi Gregor Mendel dulu nyilang-nyilangkan bunga kayak gitu. Orang akhirnya kenal genetika. Kemudian Ya. baru level molekuler. Tapi pengapalan pertamanya apa? Pertanian. Untuk bikin kalian kenyang itu. Untuk memuliakan tanaman, gimana caranya padi 1 hektar bisa 8 ton. Itu kan harus punya pengetahuan DNA juga. Iya, kalau tidak dari situ kita makan apa aja bisa kita sikat semua, mati lama-lama ya. Lah, makanya DNA itu bukan hanya domainnya anak kedokteran. Semua. Jadi tetap harus, itu di mata kuliah biokimia itu awalnya dapat. Nanti penjurusannya beda-beda. Kalau pertanian sama anak pangan ya di produksi dan modifikasi makanan. Mata kuliah saya terakhir tentang DNA itu di mana sih, Pak? Di industrial microbiologi. Oke. Jadi malah DNA bakteri. Yang terkecil malah ya. Kecil. Itu lebih sulit lagi untuk dia. Ya nggak sulit juga, tapi kita bebas. Mengubah bakteri itu seperti apa bebas. Kalau kita mengubah DNA manusia nggak boleh. Oke. Jadi begini ya. Misal nih saya buat daging nih. Maksudnya gitu. Mungkin saja ini khususnya Pak Alwi ya, yang diartikan DNA itu ke manusia itu berarti organ-organ tubuhnya, darahnya. Tapi kalau di luar itu bukan DNA. Karena DNA itu tetap lebih nyambungnya kepada manusia. Mungkin gitu ya. Semua makhluk hidup itu ada DNA-nya. Kecuali virus RNA. Virus RNA itu seperti COVID kemarin virus RNA. COVID ada? Ada DNA juga? Virus RNA kalau virus. Ada beda dikit. Oke. Jadi kalau DNA itu ATGC, kalau RNA AUGC. T-nya ganti U itu. Karena dia memang nanti nyerangnya ke manusia ya. Virus itu nyerang apa aja, virus tanaman. Ya, artinya kalau ke manusia itu dia harus juga siapkan juga DNA yang ini bisa hanya cocok untuk manusia. Ya, gitu loh maksudnya. Makanya kalau virus tumbuhan nggak bakalan nyerang kita.
nggak cocok, nggak bisa nempel di sel. Terus Yang nggak kena virus itu reca pentung, jin itu nggak. nggak kena. Bro masih kena ya? Bro masih kena bro. Kalau Itu kita ya. namanya virus B, Ya, ya, ya. virus bodoh itu. Virus B ya, 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 oke, oke, oke. Artinya DNA itu memang harus diselaraskan dengan kalau untuk kebutuhan makan manusia. Tetap harus membutuhkan juga ilmu DNA dari makanan itu ya, tumbuhan, agar Semua tidak gitu. racun toh. Atau ingin membunuh manusia pun juga harus disamakan ya DNA itu. DNA entah virus, entah tumbuhan, entah apa segala macam. Kalau pengen matinya cepet nggak usah pengetahuan DNA, tapi lah pengen matinya pelan-pelan ya perlu itu pengetahuan Oke, DNA. oke, oke, oke. Nah itu Pak Mas Sugeng, pengertian DNA itu kalau menurut hemat saya mereka ini klaim Pak Lawi ini hanya sepenggal dari soal masalah organ tubuh. Daripada ribet keluarin aja lah ahli DNA-nya Balawi, kita balun Basul Masail. Tapi pernah jenengan diajak debat gitu Oh tadi. tak tantang Basul Masail di BBN. Oh ini manasab itu materi gampang banget. Yang diajarkan di kuliah itu jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit daripada ini. Oke, oke. Reaksinya gimana mereka dari Balai sendiri? Kalau ada ahli DNA loh. Nggak bakalan berani. Karena sesuatu yang salah itu nggak bisa dibela. Nah, itu ya, ya. Sesuatu yang salah itu nggak bisa dibela. Oke, oke. Bagaimana bisa berbohong kalau kita berdua udah mulai ngitung? Iya, tetap aja itu ya, karena hitung-hitungan tidak bisa dibantah sih. Artinya hitung-hitungan itu, matematika itu tidak bisa dinarasikan kan. Tidak bisa. Tidak bisa apalagi pakai politik kan. Nggak bisa lah. Nah, mereka Kan ranahnya ada ahli biologi lain yang nonton kita. Siapa yang berbohong dan siapa yang jujur akan ketahuan. Kan udah dibilang ilmuwan tuh bisa salah tapi jangan bohong. Nggak boleh bohong. Kita salah ngitung pasti ada yang ngoreksi. pasti. Tapi kalau berbohong pasti ada yang marah. Ya. Beda Itu dong, kalau salah hitungan itu jelas. wajar manusia Nah, kita. tapi kalau kebohongan kan Loh saya gitu. kadang ngevlog itu ada beberapa salah hitungan. Saya biarin biar ada yang ngoreksi. Ya nah mungkin benar ngerti aja enggak gimana mau ngoreksi. Berarti pengertian Pahlawi itu semua yang jenengan bicarakan dalam hitung-hitungan rumusan itu dianggapnya berbohong. Padahal ini kan versi kesalahan, biasa ngitung salah kan? Ngitung nasab itu ya manusia, nasab manusia itu sama dengan kita ngitung nasabnya babi, nasabnya sapi. Ya. Siapapun yang punya makhluk apapun yang kromosom Y-nya itu sama aturannya. Tetap Disamakan sama. sama Allah. Ya, oke. Makanya sapi juga ada kakek pertamanya. Terus kalau ayam ada nenek pertamanya. Kalau kakek pertamanya sulit nyari karena haplotnya di betina kalau ayam. Oke. Kalau semua mamalia sama dengan manusia. Nasab jantan sama nasab betina bisa dilacak. Makanya ahli peternakan itu bisa membuat filogeni misalnya dari ayam domestik seluruh dunia. Ya. Itu ternyata keturunan ayam Asia Tenggara, ayam Indonesia Tenggara. Itu kan melacak nasab panjang. Betul. Artinya kembali lagi kalau dalam penghitungan perumusan penelusuran genetika ayam ini ada kesalahan tuh, itu wajar namanya kesalahan hitung ya. Bukan kebohongan Ya. Nah, sampai ini selalu dicap begitu. Ngebohong buat apa? Kalau bohongnya dikeprok Rasulullah lah ngapain? Oke. Nah, Udah dosanya banyak bohong lahir. Saya kan nggak bisa komat kamit kayak buat ya belain Rasulullah dan kayak gini lah. ya. Seperti saya bilang bahwa untuk ngerti ini nggak perlu jadi PhD nggak perlu. Anak S1 meter 5 bisa. Ya, oke. Jadi nggak perlu dengan harus kuliah di Mesir gitu ya. Enggak. Khusus mempelajari tentang DNA manusia gitu ya. Mesir sama Indonesia maju Indonesia. Iya. Ini sindiran aja ke mereka. Nah, ini Mas Sugeng. Di awal Sekarang kalau nggak percaya gampang. Kalau nggak percaya Gimana? DNA kalau sakit nggak usah ke dokter. Ke toko bangunan aja. Nah, obat itu pakai apa coba? Betul. Obat yang bikin obat. Kita kalau sakit nggak diobati itu kan. Makanannya harus diubah gizinya. Iya. Yang ilmu gizi kan ruangan saya. Betul. Mangan toh. Dia harus ngerti DNA. Bagaimana Ya, caranya yang dimakan ini direspon baik dengan tubuh. Yang ilmu obat juga sama. Bagaimana obat ini direspon tubuh dengan baik. Bagaimana nggak beracun. betul.
dosis beracunnya berapa. Kan harus tahu. Jadi nggak asal bikin Udah makanan, lah. nggak asal bikin DNA kalau bikin obat-obatan. Kalau si pembikin itu pun juga nggak ngerti DNA manusia kan. Udah gawat. Ya itu, sampai kan selalu itu kan apa Ya, kalau ahli dulu DNA error ternak, nggak masalah. ahli DNA ternak Mau saya nggak tumbuhan. lulusan peternakan. Nah, iya. Memang harus selalu digaungkan terus masuk ke karena Ini ya, teman-teman, tapi kalau ngecek orang pernah kuliah tentang DNA, download kurikulum dia jurusan apa gitu. Kak Fikri Sahab itu nggak pernah. Rumah apa juga nggak pernah. Tapi kalau saya dari S1, S2 dapat. ya. Anak kedokteran dapat. Anak perikanan dapat. Anak perikanan ini ngomong DNA manusia bisa. Iya, dia kan soalnya untuk dikonsumsi ke manusia. Iya. Sekarang coba anak perikanan itu pasti tahu gunanya asam oleat. Kenapa jadi bikin cerdas anak-anak? Kalau nggak ngerti DNA dari mana? Wah, ya. Goblok malah bentar. Iya. Atau kenapa kalau kebanyakan ikan nila, ikan yang asam Lele itu. itu kan nila, itu nggak baik untuk kakek-kakek kita yang sudah pikun. Itu kan harus tidak. Iya, sendiri manusia. Buat bayi boleh, buat kakek nenek entar dulu. Kayak gitu. Nah, kemungkinan yang dipahami Pak Alam itu DNA itu hanya sebatas DNA manusia. Nah, kita ngasih ruang sama kelompok bodoh Balawi ini yang bikin bangsa ini mundur. Gitu. Betul. Disitulah. Jadi orang tahunya itu cuma domain kedokteran, enggak. Ya. Padahal ya, kalau saya kuliah pertanian dulu dasar. Karena kita harus menguasai ekosistem. Jadinya walaupun sambil guyon ya, sambil guyon. Dosen tuh untuk bikin suasana segar gitu ya. Iya. Kadang bahas DNA tikus, jangkrik, ayam gitu. Ya memang nggak diujikan itu. Ya. Tapi akhirnya kita jadi tahu. Ya. Gitu, jadi tahu. Ya, kemungkinan gitu, Mas Sugeng. Jadi domain apa ilmu agama itu hanya domain fikih, domain syariat. Kalau saya masuk nggak boleh, itu nggak nyambung. Gitu. Dulu zaman Abbasiyah Mu'tazilah itu maju banget karena saya itu boleh masuk. Ini yang membodohkan kita itu sekarang gitu loh. Begitu kita ngomong agama, begitu kita keluar dari domain yang lain, dianggapnya kafir. Ilmu alam tuh hukum Allah. Makanya Hukum Allah itu. Ilmu alam tuh Allah tuh baru menciptakan ilmu alam dulu, baru syariah. Cuman bukan syariat dulu ya. Enggak lah. Zaman bumi ada ini udah berlaku hukum gravitasi. Siapa yang menentukan hukum gravitasi? Allah. Manusia belum ada. Syariah belum ada. Fikih belum ada. Makanya ahli fikih itu makhluk kemelinti. Baru ada belakangan merasa lebih hebat dari ilmu yang Allah ciptakan dulu. Ya artinya di sini bukan berarti tidak penting ya syariat. Jelas kan itu kan bagaimana kita beribadah kan. Tapi kalau kita ngomong sains itu selalu mereka tuh alergi gitu loh. Ya takut kehilangan pengaruh kali. Jadi kalau saya ajak bicara dengan para ustadz atau ulama-ulama yang modern sekarang ini, mereka nggak menolak loh maksudnya. Nggak menolak soal sains loh. Sini kan banyak Muhammadiyah nih. Ya. Tanya aja. Mereka bisa terima tuh sains. Malah marah anaknya kalau nggak menguasai sains. Ngaji tuh raiso matematika kucluk. Seperti di sini seperti di mana di Jogja yang ring road dulu kan dibangun tuh dari dana hibah dari Arab tuh kan. Ada gedung PBNU baru itu kan nggak melulu belajar tentang syariah dengan fikih kan. Di Arab tuh ya ada 3 negara yang edan-edanan ngasih beasiswa untuk ilmu alam. Ya. Arab Saudi, Qatar, sama Uni Emirat Arab. Oh iya. Teman-teman kalau mau cari beasiswa ke sana tuh, beasiswa sains loh, nggak usah ilmu agama. Kenceng mereka kan merasa harus ngejar ketinggalan. Tapi belum banyak tahu ya, masyarakat kita. Belum banyak tahu, tapi banyak ada. Kantor saya aja ada yang beasiswa ke Arab kok. Belajarnya apa? Ilmu pangan bagian dari sains kan? Itu kalau beasiswa dari Arab. Ya? Dari Arab, bukan disuruh ngaji. ini yang kadang-kadang nggak tahu, masalahnya masyarakat awam tuh nggak ngerti itu loh. Terus nyari informasi itu dari mana kalau gitu?
Ya tanya-tanya aja, ya kan ada kampus. Kalau di Jogja ini bisa tanya BRIN. Kalau BRIN nggak ada setiap kota ya memang harus kita apa ya? eh ya mungkin anggaran negara nggak bisa membuat BRIN ada tiap kota ya. Walaupun saya nggak bisa mewakili negara, saya minta maaf pada Iya, iya. bangsa Indonesia itu nggak bisa hadir di setiap tempat lah. Itu loh, Mas, antara sains dan ilmu agama khususnya pesantren ini kenapa nggak bisa jalan seiring? Sebenarnya kita harus belajar dari agama lain. Dulu itu Katolik anti sains, akhirnya apa? Katolik tinggal. Betul. Itu pelajaran berharga lah. Makanya agama Katolik kan sekarang ya pro sains, pro kebudayaan. Coba aja lihat teman-teman Katolik kan nguri-nguri banget budaya budaya apa budaya lokal gitu ya. Iya. Bahkan mereka nama-namanya aja pasti nama baptis di depan, nama kedua, ketiga nama Jawa. Ini selumrah orang Katolik. Terus ini Mas, yang banyak netizen sesalkan atau bahkan muak. Klan Balawi, apalagi Muhibinnya, terutama ngomongin jenengan secara subjektif. Berarti ngomongin jenengan itu kan bukan ngomongin jenengan sebagai hanya pribadi seperti saya lah, YouTuber gini kan. Sampai mau nggak mau tetap punya background kan, punya background keilmuan tentang DNA. Nah ini rata-rata Muhibin tuh mengejustifikasinya terlalu pribadi dan rata-rata si Balawi juga nggak jelas juga mereka backgroundnya apa. Ini apa memang diciptakan? Wis diserangnya sing penting diserang terus. Wis asal ngomong tok wis sing penting Itu namanya rasis. taktik kill man the messenger. Yang nyampaikan tuh sama dulu ketika Rasulullah turun ada dua pilihan. Beradu argumen dengan Rasulullah. Itu cara jantan berarti. Ya. Atau kedua membunuh Rasulullah. Kalau itu udah nyerang anu itu ya buat yang nggak mampu berpikir paling enak nyerang pribadi. Nyerang pribadinya ya betul. Memang. Padahal tokoh mereka siapa yang lebih nggak berani mon. Zenavi itu lebih bagus loh itu daripada saya prestasi ya memang dia dokternya 10 tahun lebih dulu dari saya. Yeah. Kenapa nggak membelain Balawi sampai sekarang? Sama sekali. Karena yang dibelain salah. Ya saya jadi ingat itu yang waktu Pak Lawi ada satu di panggung itu ya. Terus dia salah ngundang-undang orang dari nggak tahu. Yang penting dia bisa bahasa Arab lah. Terus diterjemahkan tuh kan. Itu juga nggak jelas kapasitas dia itu sebagai ahli fikih, ya, ahli hadis atau ahli dena. Sementara yang dibicarakan dia selalu seperti itu bahwa dena itu tidak bisa untuk penelusuran nasab jarak jauh. Ini kan ilmu sains itu kalau bisa atau tidak bisa yang bersangkutan harus bisa menjelaskan dengan matematika. Nggak ada matematika yang ini nggak bisa, haram. Fikri Sahab suruh menerangkan nggak bisa. Oh yang itu dari sana juga? Iya. Zenavi bisa, tapi kalau dia mau ngomong gitu ketahuan kalau dia berbohong. Jenazah. Zenavi dosen Unsri pernah di apa? Di TV apa ya? Putra Bangsa apa nggak? Oh yang Balawi juga ya. Tapi dia nggak mau mengurai secara jelas. Enggak. Hanya secara main aman lah. Oh. Simpel aja lah. Di Balawi itu banyak dokter lebih hebat dari saya. Banyak. Karena mereka lulus aja lebih dulu otomatis lah. Saya kan baru lulus doktoral tahun 2020. Iya. Yang lebih dulu itu banyak. Yeah. Kenapa nggak mau tampil? Oke. Sementara ada Aten bisa break dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Stay tune terus ya. Iya. Potongan ya. Merawang potong. Soalnya enggak pindul itu potong-potong singkol ganti motong cut ngono. Nah, aku nek dipateni terus engko enggak peru barang gitu kan. Muter gua lo, kena nono kenceng banget ya server. Urung metu soalnya. Korea rolas kok. Biasanya di biro. Di biro. Itu apa? Karena aku siji kantor tak jelas siji aja. Biro gini orang tadi. Jalan-jalan ya. Oke, mbok gawe ngedit video tok to? Yo karo
misalnya gue di apa gue yukan juga kamera cam itu paling piro? sing iso celing lho bener lho. Kayak kalau Paling 2 juta, Mas. oh iya. Kayak si gue si Pras kan bening ya. Apa nih? Gue apa jenis Windows apa kan sing langsung apa Kalau tuku Windows yang larang, Windows 1,5 juta dhewe. sing langsung ngomen loh jadi tek gue mouse loh ngomentari tek gue ini ya kayak loh apa jenis aplikasi apa Windows apa bawaan dulu Aku orang kayak Windows sampeannya lo aplikasi lo apa sini OBS. ah OBS mah enteng. Yang penting bandwidth OBS untuk komputer sih. Hah? Bandwidth yang penting OBS sih. Ya ini WiFi lagi Ini enggak IndiHome. ah IndiHome yang rumah terdat malah ya nah. Oh, nyimpannya. oh iya nah sudah kita lanjutkan kembali tadi sampai gimana tadi mas Jadi gini, kalau pasti di Robita Alawiyah itu pasti ada sumber daya yang ahli geologi itu pasti ada. pasti ada ya Pasti ada. Tapi persoalannya kenapa ditantang Basul Masalah nggak berani itu aja. Atau ditantang seminar simpel kok. Di ilmu alam itu yang modalnya bener nggak akan bisa jatuh. ya soalnya dari nasabnya juga nggak jelas sih gimana mau bicara DNA itu masalahnya jadi ya Jadi kalau kalian udah lihat saya nantang Robito Alawiyah Basul Masalah itu hampir hampir Basul Masalah di mana di PBNU tanggal 6 Mei. cuman udah begitu ya Iya, cuma si Dokter Bodor baru Rossi itu dan gengnya yang begal. atau gini aja mas nah kan sampai sering live kan sebar link aja ini terbuka Anda ayo maju masuk silakan Oh itu bahaya tuh kan kemarin ada yang tahu-tahu naik terus Gimana? upload apa gambar porno. oh iya Itu bisa di take down YouTube. Kita harus tetap kalau sudah live itu harus orang yang bisa kita percaya. Beda beda itu boleh. Ya kan beda ide boleh, misalnya dia perubahan Balawi, tapi kesopanan minimal di waktu live itu atau dia naik terus di belakang dia ada foto wanita telanjang, take down Google loh. Kan ada kasus seperti itu toh. kalau pendapat saya sih memang udah kita nggak pernah akan nyambung soalnya saya lagi yang sering diomongkan para tokoh itu kan klaimmu secara internal ya wes urusan dewi kita yang eksternal ya kita ngurus yang eksternal karena kita punya prinsip yang berbeda-beda Ini loh masalah nasab itu, kenapa bahasa Indonesia itu nggak ngerecoki sampai 2000 berapa 2020-an ya ya sepanjang klaimnya internal nggak masalah. Betul. Tapi kan sekarang udah parah. bukan Kayak di lagi Banyuwangi itu alingguan sampai bunuh orang. ya bukan itu kepentingan internal mereka kan Iya, kalau internal mau Anda ngaku keturunan Betara Siwa ya nggak masalah. Yang penting jangan dipakai khotbah. untuk tujuan-tujuan Apalagi khotbah itu kalau bawa nama Nabi Muhammad, terus ternyata khotbahnya itu dipakai untuk nyari duit, itu namanya menggunakan nama Nabi untuk mengumpulkan uang. Oh, Nabi itu diturunkan ke dunia ini untuk memakmurkan umat Islam, malah umat Islam dipalak dengan menggunakan nama Nabi. ya bahkan nama nabi sendiri kan cuma untuk kedok doang Dulu tuh waktu keluar Bahar Semit, Sisi kan kita berharap babi senior tuh ngontrol lah, yang kayak gitu. Enggak, didiamkan aja. saling melindungi Nah, sekarang ya kita potong sekalian udah. Jadi kalau anu tuh teman-teman bayangin lah masalah ilmu DNA itu kalau anak kalian sekolah itu pengennya gimana sih? Yang dari pinter kan? ya Cari ilmu yang udah teruji lah. betul. Ilmu genetik kan ribuan tahun. Cuma DNA memang baru ditemukan tahun 50 karena dulu orang nggak bisa lihat sel. Sama ini mas yang ini saya jadi ingat valid itu kan terdeteksi dan valid itu kan masuk ke haplogroup-nya G. Nah, ini sebetulnya ada juga pendapat. Bukan gitu. Gimana? Haplogrupnya macam-macam. Ya maksudnya G itu kan apapun ada G-nya.
Turki ada G-nya. Nah, maksudnya kan nggak cuma masalah G-nya itu kan. Di belakangnya ada serinya. Nah, Ya coba jelasin secara detail coba. ini kalau gini aja lah. Kalau kita lihat nggak usah Balawi ya, yang Arab asli seperti Bani Tamim itu, G kan. boleh kata 90% J, tapi ada yang sebagian kecil T, ada E. Ya. Berarti yang dari satu kakek bersama yang mana? Yang J kan? Ya. Karena paling gede. Ya. Yang lain itu entah dari menantu atau dari mana lah gitu. Zigzag gitu ya, kawin zigzag gitu. Ya dulu mungkin dari menantu terus nggak punya anak laki-laki, adanya menantu, cucunya diaku anu kan bisa zaman dulu tuh. Tapi itu termasuk Bani Tamim itu kan lebih dulu ada dari sebelum Rasulullah. Tapi tetap itu masuk haplok grupnya C ya. Yang T ya T ikut bapaknya, yang E. Maka Balawi pun sama. Kenapa? Mas. Ujungnya ini J. Iya, ujungnya bener J. Tapi kalau misalnya satu laki-laki punya 4 anak perempuan, ya dia putus nggak bisa mewariskan C. Ya udah J dong. Ikut menantunya, cucunya akhirnya. Misalnya menantunya T ya, cucu-cucunya jadi T. Nah, kalau misalkan ini G, ya G panjang terus laki-laki ya G. Tapi begitu dia putus, misalnya anaknya perempuan semua, ya cucu laki-lakinya haplogrupnya ikut menantunya. Tapi tetap mahram kalau di Islam. Maka seharusnya Duriah Rasul itu sama dengan definisi NU. Nutfah nubuah. Siapapun yang haram dinikahi Rasul, ya itulah keturunannya Rasul. Dan saya jadi ingat juga RA itu kan memang dulunya narik garis keturunan kan dari laki-laki. Iya, yang jadi masalah itu klaimnya garis laki-laki itu makanya nggak bisa disamakan dengan Wali Songo. Sekarang Wali Songo itu Keraton Jogja itu kan juga diakui Bani Wali Songo, tapi dari mana? Dari putrinya Sunan Ampel, dari cucunya, cucu perempuannya Sultan Hadiwijaya, anak perempuan semua. Iya. Tapi tetap diakui Bani Wali Songo. Kenapa? Karena di Jawa itu cucu laki-laki, cucu perempuan ya tetap cucu. Bodoh. Kita masa mau mengingkari? Ya terserah orang Arab gak. Nabi sendiri itu loh orang paling disayang siapa coba? Sayyidah Umamah, cucu perempuannya. Kan ada waktu dikasih kalung terus dibawa kemana sama Rasulullah. Itu kalung kan diberikan ke siapa Rasulullah? Kepada orang yang aku sayangi. Orang mikirnya dikasih ke Sayyidah Aisyah. Enggak. Dikasih ke cucunya. Cucu perempuannya. Nabi aja sangat menyayangi cucu perempuan. Dan cucu perempuan ini bapaknya bukan dari bukan dari Bani Hasyim loh. Ya. Karena anaknya Zainab bin Muhammad kan ada dua Zainab, satunya lagi Zainab putrinya Imam Ali itu. Nah, terus sing tadi dipertanyakan kan nggak cuma gitu, nggak cuma dari Palu kan, Arab banyak tuh ada G-nya. Itu mah kecil-kecil, paling besar di sana itu kayaknya di Mesir deh gitu. Ya dulu ada Yuya itu kan inget. Artinya itu kalau belakangnya serinya beda pun jadi beda ya kan? CM. Iya beda itu. Belakang itu cabangnya, nomor cabang. Iya, itu pasti ya. Ya sebetulnya kan kita kalau dikasih G kayak apa kayak itu bersyukur ya. Allah mencatat nasab kita. Mau dicatat nasabnya sama Allah nggak bangga. Itu ya, jadi mereka itu kan selalu komplainnya gitu, bahwa nggak semuanya G loh. Kan jelas tuh dari. Artinya, itu kasusnya begini, kalau Balawi kenapa sampai 12 kakek? Ya kita harus milih yang benar. Keturunan Ubaidillah yang mana? ya. Udah tahu informasi sejarahnya 1100 tahun yang lalu. Ya tinggal dicari aja. Gitu. Dari kita ambil darahnya, kita periksa beda mutasinya, dihitungi satu-satu sampai ketemu nih 1100 orang, 1000 yang jarak genetiknya 1100 tahun, berapa orang? Ya udahlah itu ketemu keturunannya Ubaidillah, yang lain kan jauh. Betul. Dan pas itu ada perumusan hitung-hitungan yang jelas. Iya. Nggak cuma kira-kira gitu. Makanya paling cocok tuh buat nolak nasab dulu deh itu. Kalau nggak mau buat terima nasab, tapi kalau udah nolak nasab tuh karena dia nggak mungkin misalnya keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Sekarang loh, yang ngaku keturunan Nabi Harun, haplogrupnya G itu juga ada. Betul. Tapi G keturunan Nabi Harun dengan G keturunan Imam Ali, itu jaraknya 30-an ribu tahun. Ya. Oke. Ini ada
kemarin sempat ada video nih ya. Nah, sebentar aja didengarkan Mas Sugeng. Kanjeng Raden Ini. itu dia juga menggunakan data-data dari perusahaan tester DNA, Pamilitri Buat dulu DNA, coba. DNA, Kita sabar aja. Pamilitri DNA, mereka kan pakai data. Saya juga pakai. Ini sudah saya beri. Sumbernya itu dari Pamilitri DNA. Ya. Hanya saja mereka itu termasuk siapa itu Dokter Sugeng atau siapa, itu mereka tersesat pikirannya itu ya. Apakah gara-gara tidak paham atau tidak mengerti, atau memang sengaja menyesatkan pikiran masyarakat yang awam yang tidak meneliti. Saya yang mau saya utarakan itu bukan soal keahlian di bidang DNA. Yang mau saya utarakan itu adalah fakta ketersesatan pikiran kalian itu yang menganggap bahwa tes DNA itu merupakan satu-satunya jalan, ya, merupakan satu-satunya cara untuk memastikan apakah para Habib itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Jadi di situ aja jalan pikiran di situ itu sudah tersesat. Kenapa? Karena berkaitan dengan pembentukan hablum itu, dan berdasarkan data-data atau fakta-fakta empirik yang sudah pernah ada, pengetesan yang sudah pernah ada dari berbagai golongan itu menyimpulkan bahwa tidak ada satupun golongan ya, yang berada di dalam satu hablum. Sehingga kamu kalau ngotot, Pahlawi itu harus berada di hablum kunci. Itu kamu pekok. Nah, saya tunjukkan buktinya. Ini saya ngambilnya dari Pamilitri DNA. Udah putus. Ngapain nggak ngerti? Ya. Dah. Gimana tuh? Kalau ngetes pekok enggaknya teman-teman. Tes potensi skolastik atau tes potensi akademik. Ini orang pasti pekok ini. Loh kan timba enak itu ngukur banget kan? Terukur. Ya. Yang menyelenggarakan negara loh. Wafi coba tes TPA, paling hasilnya malu dia. Ya karena sudah orang seperti Zaini itu kalau mau tak bayarin. Kalau saya dulu lulus semua itu tes. S2 dites, S3 dites, masuk PNS dites. Betul. Jadi gini. Yang profesi soalnya. Untuk dia aja haplogroup nggak ngerti dia. Gini, sekarang gini. Saya kasih tahu definisi haplogroup itu ya. Haplogroup itu adalah sekelompok laki-laki atau perempuan yang punya kesamaan genetik karena diwarisi oleh kakek atau nenek yang sama. Jadi karena Nabi Harun dan Nabi Muhammad itu kakeknya sama, Nabi Ibrahim, ya mereka harus sama dalam satu haplogroup. Cuma umur haplogrupnya berapa itu loh. Umur haplogrupnya kira-kira 5.000 tahun lah. Satu haplogrup kan bisa diikur. Karena mutasinya 100 tahun kan. Loh, sekarang coba yang ngomong tadi terima nggak kalau 100 tahun lagi cucu laki-lakinya beda haplogrup sama dia? Pasti nggak terima. Nggak terima menantunya berzina itu. Iya. Orang itu harus konsisten ya. Kalau kita nggak boleh cicit atau canggah perempuan kita melahirkan cucu laki-laki yang beda haplogrup dengan kita. Sama Imam Ali juga perlakuan sama kayak gitu. Iya. Konsisten. Definisi haplogrup itu adalah sekelompok manusia yang punya kesamaan genetik karena berasal dari kakek moyang yang sama. Iya. Kalau kita seluruh dunia ini dikatakan haplogrupnya apa? A. Dari Nabi Adam. Iya. Makanya haplogrup itu bercabang-cabang, bukan berbeda-beda bercabang. Nah, tinggal yang nggak dipahami kan di situ. Tinggal di misal nih sama-sama haplogrup J. Keturunan Nabi Harun itu di J3088 itu kan bukan keturunannya Nabi Muhammad, J388. Padahal masih J1. Masih J1. Ya. Keturunan Imam Ali JBC 10.500. Itu bukan keturunannya Nabi Harun, sama-sama J1. Sama-sama J1. Karena cabangnya beda. Nah itu, jadi dia tidak memahami kalau
DNA itu seperti pohon, Iya. cabang. Dia pahami DNA itu seperti apa. Nggak ngerti lah. Itu kesimpulan DNA lah. Terus kono nyimpul ke karep-karepmu. Makanya yang belain Balawi itu nggak perlu tes DNA, tes TPA atau TPS. Iya. Ke Bappenas itu. Nah, Itu Aventador, Itu, Pak. Zaini atau siapa kalau mau tak bayarin asal diumumkan. Jadi netizen, pemirsa, apalagi sahabat-sahabat AW Kertapati Channel, Muhibin yang selalu saja merosting Mas Sugeng ini, sekarang nggak usah lah tes DNA, tapi tes menurut tadi Mas Sugeng bilang. TPA aja, tes potensi akademik atau TPS, tes potensi skolastik tuh. Pengen jadi kalian bisa tahu seberapa dungu level kalian. Nah, jadi fair. Kalau hanya mengejustifikasi secara pribadi Mas Sugeng ya nggak fair dong. Ya di roasting juga nggak, gelasnya nggak copot juga. Artinya gini Mas, bukan kita, saya juga mencoba ya objektif gitu loh. Ya kalau Anda itu memang paling tidak ya nyerempet-nyerempet lah secara profesional, boleh lah. Tapi kalau nggak ada hubungannya sama sekali, ya piye. Ya kalau mau selesai udah kita bahas masalah atau seminar di Fakultas MIPA Iya. Biologi gimana. Kan Betul. Nabi Muhammad itu keturunan biologis Nabi Ibrahim, bisa dibuktikan. Soalnya ini Mas, misalnya dibalikan, Bayangin ya, bukti sejarahnya Nabi Ibrahim apa? Nggak ada. Iya. Adanya di kitab suci. Betul. Tapi begitu kita cek DNA-nya Bani Harun Kohanim dengan Bani Ali, dengan Bani Tamim, dengan Bani Sab, oh, kok ada yang sama? Umur bisa ke samanya atas berapa? kan, bisa ke atas ya. Iya, umur samanya berapa? Kira-kira 4.400 tahun lah. Ya, Nah, ya. berarti benar dong kitab suci. Loh, kitab suci mendukung Quran gitu loh. Nggak perlu gali kuburannya Nabi Enggak. Ibrahim kan? Enggak. Loh, kok cuma gara-gara Balawi kita malah mengingkari Quran? Oh, aneh. Makanya, aduh ampun deh. Loh, Nabi Muhammad itu kira-kira apa dinasti Uruk kan? Ya Uruk kita akhirnya jadi Irak. Itu Iya. kira-kira 4.400 tahun lalu. Ternyata kalau kita tes DNA-nya yang paling cepat paling cepat itu hitungannya family tree DNA itu 3.300 tahun. Paling lambat ya Fadi Murasin 5.700 tahun. Berarti masuk range kan? Ya masih lah. Enggak. Nggak Berarti jauh lah. benar kitab suci bahwa mereka ini ternyata antara Bani Ishak yang nggak ada bukti sejarahnya, nggak ada catatan sejamannya, nggak ada catatan sejamannya loh. Nabi Ibrahim itu nggak ada catatan sejaman. Ternyata DNA-nya mereka ketemu di kakek bersama yang umurnya sekitar 4.000-an tahun yang lalu. Ya, ya. Malah sains itu membuktikan kebenarannya Quran. Dan diverifikasi sama Al-Quran kan? Oh, udah misalnya, lah ini malah gara-gara Balawi malah mengingkari Quran. Dan Balawi nggak ada. Saya kira Al-Quran juga nggak ada yang diverifikasi. Nggak ada. Mana benar Mas? Nah, kalau malah catatan zamannya kalau ditanya ibunya Ubaidillah siapa namanya? Nggak ada. Emang lahir dari batu dia. Nggak nyebut ya? Nggak bisa nyebut ya? Nggak bisa. Coba tanyain ibunya Ubaidillah siapa? Ibunya Nabi Muhammad aja bisa. Bisa. Ada. Ibunya Nabi Ismail aja ada. Ada. Ibunya Nabi Isa aja ibunya ada loh. Iya. Yang bapaknya yang nggak ada. Kan Al-Quran yang jelasin. Loh enggak lah, kalau Nabi Muhammad itu kan nggak disebutin nama ibunya di Quran, tapi orang udah tahu. Ya jelas. Ya maksudnya memang ini Mas. Oh, ibunya Erlangga aja ada kok, Raja Erlangga itu loh. Makanya ini Mas, lebih memang objektif. Sekarang masing-masing yang merosting atau mengkritisi jenengan, udah tes akademik aja. Iya, itu kalau saya pribadi, teman-teman sahabat yang lain, YouTuber yang merosting Balawi tentang nasab, kan menukil Kiai Jamaluddin, menukil Ki Nur Iya, menukil Dr. Manake Mali. Kalau Dena menukil jenengan. Wes, mereka menukil siapa? Keluarin lah DNA-nya Balawi, ayo kita ngevlog bareng. Nah, itu berani nggak? Itu jawaban yang paling objektif untuk ya masing-masing saling koreksi, saling evaluasi kan. Karena di sini kan kalau nggak percaya DNA, kalau sakit nggak usah ke dokter, cukup bangunan.